gitu ya. Tapi tetap nanti kita coba untuk melihat sebenarnya kalau untuk proses auditnya seperti apa, karena biasanya transaksinya sangat jarang itu ya. Pengalaman saya sendiri waktu masih di swasta malah belum pernah ya melakukan audit atas siklus ini. Tapi mungkin kita perlu coba belajar dari konsepnya dulu. Oke, mungkin bisa dibantu oleh kelompok 1 untuk presentasinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin memulai, Pak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 kali ini akan mempresentasikan terkait audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan saya. Pertama ada Gali Setioaji, nomor urut 9. Yang kedua ada Habib Hafizul Haq, saya sendiri, nomor urut 10. Yang ketiga ada Muhammad Alfat Taufik Mahendra, nomor urut 14. Yang keempat ada Risma Ginasari, nomor urut 19. Yang kelima ada Salsabila Nur Azizah, nomor urut 22. Next. Selanjutnya kita ke modal yang pertama, yaitu wesel bayar. Wesel bayar sendiri adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aset dan dikenakan bunga. Pada umumnya, wesel diterbitkan selama 1 periode atau 1 bulan dan 1 tahun, tetapi ada juga yang lebih lama. Akun-akun yang terkait dengan wesel bayar ini sendiri ada 4 akun. Pertama ada akun wesel bayarnya sendiri, yang kedua ada kas di bank, yang ketiga ada akun utang bunga, yang keempat ada akun beban bunga. Next. Tujuan audit atas wesel bayar ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian internal terhadap wesel bayar sudah memadai. Lalu, apakah transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Selanjutnya ada tujuan untuk kewajiban, apakah kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Selanjutnya ada pengungkapan, apakah pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga terkait memenuhi 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Next. Selanjutnya ada pengendalian internal terhadap wesel bayar. Ada 4 pengendalian internal yang penting terhadap wesel bayar. Pengendalian pertama, otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel baru. Tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus diberikan kepada Dewan Direksi atau personel manajemen tingkat tinggi. Pada umumnya diperlukan 2 tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk semua perjanjian pinjaman yang biasanya menetapkan jumlah pinjaman, suku bunga, syarat pembayaran kembali, dan aset yang dijaminkan. Ketika wesel diperbarui, wesel itu harus menjadi subjek prosedur otorisasi yang sama seperti pada penerbitan wesel baru. Nah, habis itu ada pengendalian yang kedua, yaitu pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunganya. Pembayaran bunga dan pokok secara periodik harus menjadi subjek pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Pada saat wesel diterbitkan, Departemen Akuntansi harus menerima salinan wesel itu, seperti ketika menerima faktur vendor dan laporan penerimaan. Departemen Utang Usaha harus menerbitkan cek
atau transfer dana elektronik secara otomatis untuk wesel tersebut ketika jatuh tempo. Dan sekali lagi dengan cara yang sama seperti ketika menyiapkan pembayaran untuk akuisisi barang dan jasa. Salinan wesel itu salinan wesel itu merupakan dokumentasi pendukung pembayaran. Lalu pengendalian yang ketiga itu adalah dokumen dan catatan yang memadai. Hal tersebut mencakup catatan pembantu dan pengendalian terhadap wesel kosong serta wesel yang telah dibayar oleh orang-orang berwenang. Wesel yang telah dibayar harus dibatalkan dan ditahan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Yang keempat yaitu verifikasi independen periodik. Secara periodik, catatan wesel yang terinci harus direkonsiliasi dengan buku besar umum dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab menyimpan catatan yang terinci. Pada waktu yang sama, seorang yang independen harus menghitung ulang beban bunga atas wesel untuk menguji keakuratan penyimpanan catatan. Selanjutnya. Next. Ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi wesel bayar ini. Pengujian audit yang dilakukan itu merupakan bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Atas transaksi untuk penerimaan kas pada ketika penerbitan wesel dan pengeluaran kas untuk pembayaran pokok dan bunganya. So, auditor memverifikasi pencatatan yang akurat atas penerimaan dari hasil wesel dan pembayaran pokok beserta bunganya. Next. Selanjutnya ada prosedur analitisnya. Prosedur analitis merupakan hal yang penting bagi wesel bayar karena pengujian atas rincian saldo untuk beban bunga dan bunga akrual seringkali dapat dieliminasi apabila hasilnya menguntungkan. Lalu, prediksi independen auditor mengenai beban bunga dengan menggunakan rata-rata wesel bayar yang beredar dan rata-rata suku bunga akan membantu auditor mengevaluasi kelayakan beban bunga dan juga menguji wesel bayar yang dihilangkan. Lalu ada prosedur analitis dan kemungkinan salah sajinya. Pertama ada prosedur analitis yang dilakukan adalah menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan wesel bayar bulanan secara keseluruhan. Karena ada kemungkinan salah saji, yaitu salah saji beban bunga dan bunga akrual atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Lalu prosedur analitis yang kedua yaitu membandingkan setiap wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya. Karena terdapat kemungkinan salah saji, penghapusan atau salah saji wesel bayar. Lalu prosedur analitis yang ketiga adalah membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya. Karena ada kemungkinan salah saji dengan beban bunga dan bunga akrual atau wesel bayarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tes. Apakah sudah terdengar, Pak? Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit yang berkaitan dengan saldo bayar yang tes. Apakah terdengar? Terdengar. Oh. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Nah, titik awal untuk melakukan audit pada wesel bayar itu sebenarnya dilakukan pada schedule wesel bayar dan bunga akrual. Schedule wesel bayar dan bunga akrual ini merupakan informasi rinci yang mengenai pokok dan bunga wesel bayar, saldo awal dan akhir, utang bunga atau interest payable, dan informasi deskriptif mengenai wesel bayar berupa tanggal jatuh tempo, suku bunga, dan aset jaminan. Nah, jika ada banyak transaksi yang terkait wesel bayar dalam 1 tahun, auditor itu akan tidak praktis untuk membuat schedule tersebut. Dan biasanya auditor itu meminta klien untuk menyiapkan schedule dengan saldo yang belum dibayar pada akhir tahun. Dalam buku Arens ini jelaskan ada 7 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Namun di sini ada 2 yang terpenting, yaitu kelengkapan. Yang pertama ada kelengkapan, di mana wesel bayar yang ada telah dicantumkan.
Dan yang kedua adalah keakuratan, di mana wesel bayar dalam schedule telah dicatat secara akurat. Dua tujuan tersebut sangat penting karena salah saji bisa menjadi material jika salah satu wesel dihilangkan atau tidak lengkap dan tidak benar jumlahnya atau tidak akurat. Next. Nah, di sini ada 7 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo pada wesel bayar. Yang pertama, yang pertama mengenai detail tie-in. Tujuan audit detail tie-in, yaitu wesel bayar yang ada dalam schedule sama dengan yang ada dalam file induk wesel bayar klien. Dan jika dijumlahkan, totalnya akan sama dengan jumlah di buku besar umum. Prosedur pengujian atas rincian saldo yang umum antara lain yang pertama yaitu dengan melakukan voting daftar wesel bayar dan bunga akrual. Lalu menelusuri totalnya ke buku besar dan menelusuri setiap wesel bayar ke file induk. Hal tersebut sering dilakukan dengan metode persentase jika jumlah wesel bayarnya itu kecil, atau dengan menggunakan software audit jika jumlah atau volume wesel bayarnya itu besar. Tujuan audit yang kedua yaitu eksistensi, di mana wesel bayar dalam schedule memang ada. Prosedur pengujian atas rincian saldo yang umum atas wesel bayar itu ada 3, yaitu mengonfirmasi wesel bayar, lalu memeriksa salinan duplikat wesel untuk melihat otorisasi, dan ketiga, memeriksa notulen perusahaan yang menyangkut persetujuan pinjaman. Next. Tujuan yang ketiga adalah kelengkapan, ya, di mana ini menjadi salah satu tujuan audit yang terpenting, di mana wesel bayar yang ada telah dicantumkan dalam schedule wesel bayar. Prosedurnya yaitu memeriksa wesel yang dibayar setelah akhir tahun untuk menentukan apakah hal itu merupakan kewajiban pada tanggal neraca. Yang kedua, memperoleh konfirmasi bank standar yang meliputi referensi khusus tentang keberadaan wesel bayar dari semua bank di mana klien melakukan bisnis. Yang ketiga, mereview rekonsiliasi bank menyangkut wesel baru yang dikredit secara langsung ke akun bank oleh bank. Nah, tujuan ini penting untuk mengungkapkan baik kesalahan maupun kecurangan. Ketiga prosedur tersebut dilakukan pada sebagian besar audit. Prosedur tambahan untuk mencari kewajiban yang dihapus mungkin diperlukan jika pengendalian internal dari perusahaan klien tersebut lemah. Nah, tujuan yang keempat yaitu keakuratan, di mana wesel bayar pada bunga akrual pada schedule sudah akurat. Prosedur yang dilakukan yaitu 1. Memeriksa salinan duplikat wesel menyangkut pokok dan suku bunga. Yang kedua, mengonfirmasi wesel bayar, suku bunga, dan tanggal terakhir di mana bunga dibayar dengan pemegang wesel. Dan yang ketiga, menghitung kembali bunga akrual. Dalam beberapa kasus, mungkin perlu menghitung dengan menggunakan teknik nilai sekarang atau present value, suku bunga yang berlaku atau jumlah pokok wesel. Misalnya ketika peralatan diperoleh dengan menggunakan wesel. Next. Nah, tujuan yang kelima yaitu klasifikasi, di mana wesel bayar dalam schedule telah diklasifikasikan dengan benar. Prosedurnya yaitu memeriksa tanggal jatuh tempo pada salinan duplikat wesel untuk menentukan apakah semua bagian wesel merupakan kewajiban tidak lancar. Prosedur yang kedua yaitu mereview wesel untuk menentukan apakah ada wesel bayar atau utang usaha dari pihak terkait. Tujuan yang keenam yaitu pisah batas, di mana wesel bayar dicantumkan dalam periode yang benar. Prosedurnya yaitu memeriksa salinan duplikat wesel untuk menentukan apakah telah diberi tanggal pada atau sebelum tanggal neraca. Wesel harus dicantumkan sebagai kewajiban periode berjalan ketika diberi tanggal atau pada atau sebelum tanggal neraca. Dan yang ketujuh, tujuan yang ketujuh yaitu kewajiban. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar wesel bayar. Prosedurnya yaitu memeriksa wesel untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarnya atau tidak.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masih belum, Sal. Belum. Sudah.
Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan dari ekuitas pemilik, yaitu audit modal saham dan modal disetor. Jadi auditor ini sangat memperhatikan 4 hal ini ketika mengaudit modal saham dan agio saham. Agio saham ini share premium atau add in capital. Jadi yang pertama, hal yang perlu diperhatikan dalam proses audit modal saham dan agio saham itu transaksi modal saham yang ada telah dicatat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan transaksi, yaitu kelengkapan. Nah, jadi tujuan ini dapat dengan mudah dipenuhi apabila panitera atau agen transfer digunakan, seperti yang sudah dijelaskan Salsa sebelumnya. Jadi, auditor ini dapat mengkonfirmasikan apakah setiap transaksi modal saham itu memang terjadi serta secara akurat dan transaksinya itu memang ada. Lalu, untuk mengungkapkan penerbitan dan pembelian kembali modal saham, auditor ini juga mereview notulen rapat Dewan Direksi, terutama yang mendekati tanggal neraca dan memeriksa buku catatan saham yang dipegang oleh klien. Lalu yang kedua, transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan transaksi, yaitu keterjadian dan keakuratan. Jadi, tujuan yang berkaitan dengan transaksi keterjadian umumnya ini dapat diuji oleh auditor dengan memeriksa notulen rapat Dewan Direksi menyangkut otorisasi yang tepat. Lalu, untuk memverifikasi keakuratan, pencatatan transaksi modal saham secara tunai dengan mengonfirmasi jumlahnya dengan agen transfer dan menelusuri jumlah transaksi modal saham yang tercatat ke penerimaan kas. Nah, dalam kasus saham treasury, itu jumlahnya juga perlu ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas. Selain itu, auditor juga harus memverifikasi apakah jumlah yang benar telah dikredit ke modal saham dan agio saham dengan mengacu ke akta perusahaan untuk menentukan nilai par atau ditetapkan dalam modal saham. Nah, mengaudit transaksi modal saham ini seperti dividen saham, akuisisi properti dengan saham, merger ataupun transfer non-kas yang serupa, itu sangat menantang bagi auditor karena diperlukan keahlian teknis yang tinggi. Sehingga untuk menentukan penilaian yang tepat itu seringkali diperlukan banyak pertimbangan. Contohnya seperti dalam audit atas transaksi merger yang utama. Seringkali auditor itu harus melakukan penelitian yang ekstensif. Ekstensif itu yang tinjauannya luas untuk menentukan perlakuan akuntansi yang tepat dan penilaian transaksi yang layak setelah mempertimbangkan semua fakta dalam merger. Lalu yang ketiga, modal saham dicatat secara akurat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan saldo, yaitu keakuratan. Konfirmasi dari agen transfer itu merupakan cara yang paling sederhana untuk memperoleh informasi ini. Jadi jika agen transfernya tidak ada, auditor ini harus mengandalkan pemeriksaan atas catatan saham dan akuntansi untuk semua saham yang beredar dalam catatan sertifikat saham, pemeriksaan semua sertifikat yang dibatalkan, serta akuntansi untuk sertifikat kosong. Nah, lalu setelah auditor yakin bahwa jumlah saham yang beredar sudah benar, nilai par yang tercatat dalam akun modal dapat diverifikasi dengan mengalihkan jumlah saham dengan nilai par saham. Lalu pertimbangan utama ketika mengaudit tujuan yang berkaitan dengan saldo keakuratan modal saham itu adalah dengan cara memverifikasi apakah jumlah saham yang digunakan dalam perhitungan laba bersaham atau EPS itu sudah akurat. Nah, lalu permasalahan yang biasanya terjadi pada tahap ketiga ini adalah akan menjadi jauh lebih kompleks jika ada sekuritas konvertibel, opsi saham atau waran yang beredar. Lalu yang keempat, modal saham telah disajikan dan diungkapkan secara layak untuk mencapai tujuan penyajian dan pengungkapan, yaitu tujuan dan pengungkapan, yaitu sumber informasi yang paling penting untuk menentukan apakah keempat tujuan yang berkaitan
dengan penyajian dan pengungkapan bagi aktivitas modal saham telah dipenuhi itu adalah dengan akta perusahaan, notulen rapat Dewan Direksi, dan analisis auditor mengenai transaksi modal saham. Nah, auditor itu harus menentukan bahwa setiap kelas saham itu memiliki deskripsi yang tepat, termasuk jumlah saham yang diterbitkan berapa, beredar, serta setiap hak khusus atas masing-masing kelas. Lalu auditor juga harus memverifikasi penyajian dan pengungkapan yang tepat atas opsi saham, waran saham, dan sekuritas konvertibel dengan memeriksa dokumen hukum atau bukti lainnya yang menyangkut provisi persetujuan tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya audit dividen. Nah, penekanan dalam audit dividen ini adalah transaksi dividen namun bukan saldo akhir. Namun jika ada utang dividen terjadi pengecualian. Jadi tujuan terpenting dari kontrol dividen termasuk yang berkaitan dengan utang dividen adalah yang pertama, dividen yang dicatat memang terjadi untuk mencapai tujuan audit keterjadian. Nah, keterjadian ini dapat diverifikasi oleh auditor dengan memeriksa notulen rapat Dewan Direksi menyangkut otorisasi jumlah dividen per saham dan tanggal dividen. Lalu yang kedua, dividen yang ada telah dicatat untuk menguji kelengkapan. Kelengkapan ini dapat mereview file permanen audit untuk menentukan apakah terdapat restriksi atas pembayaran dividen dalam perjanjian indentur obligasi atau provisi saham preferen. Lalu yang ketiga, dividen telah dicatat secara akurat. Nah, keakuratan ini diuji dengan dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah atas dasar dividen per saham dikalikan dengan jumlah yang beredar. Lalu, dividen dibayar kepada pemegang saham yang ada untuk menguji keterjadian. Keterjadian ini dapat dilakukan dengan memverifikasi total jumlah dividen dengan menghitung kembali dan merujuk ke kas yang dikeluarkan. Lalu yang kelima, yaitu utang dividen telah dicatat untuk menguji kelengkapan. Dan yang terakhir, utang dividen telah dicatat secara akurat untuk menguji keakuratan. Selanjutnya, audit laba ditahan. Jadi, untuk memulai audit atas laba ditahan, pertama-tama auditor itu harus menganalisis laba ditahan untuk seluruh tahun yang bersangkutan. Nah, yang kedua, audit terhadap pengkreditan atas laba ditahan yang berasal dari laba tahun yang bersangkutan dilakukan dengan menelusuri jurnal dalam laba ditahan ke dalam laba bersih pada perhitungan laba rugi. Nah, ini biasanya dilakukan di saat terakhir saat semua jurnal sudah dibuat. Lalu yang langkah ketiga, yaitu menilai apakah ada transaksi yang seharusnya dimasukkan tetapi belum tercatat. Yang keempat, langkah yang keempat, yaitu memeriksa apakah hal penting dalam menentukan apakah laba ditahan diungkapkan dengan benar dalam neraca itu dengan keberadaan adanya pembatasan-pembatasan atau cut-off terhadap pembayaran dividen. Lalu pembatasan-pembatasan ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Ya, memang mungkin saya perlu meluruskan ya, konfirmasi saja bahwa transaksi ya mungkin untuk audit dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali ini memang tidak terlalu banyak ya, tapi jumlahnya memang kadang sangat material gitu ya. Transaksinya cuma mungkin hanya sedikit, tapi nilainya sangat
sangat besar. Dan ini mengapa tadi disampaikan oleh kelompok 1 bahwa hal ini harus tetap dilihat oleh auditor. Nah, yang saya maksudkan adalah tadi pada waktu saya melakukan audit ya di perusahaan swasta, itu memang akun ini karena konteks kita adalah internal audit, itu tidak memang tidak terlalu banyak disentuh. Ya, sepengetahuan saya memang transaksinya tidak, seingat saya sih malah tidak ada gitu ya. Jadi karena tidak ada, kita lebih mengedepankan gitu ya akun-akun yang lain yang nilainya juga besar dan volume transaksinya cukup banyak. Itu memang yang kita lihat gitu ya. Dan memang saya sendiri belum pernah gitu ya melakukan audit atas siklus ini ya, sampai sejauh ini gitu ya, belum pernah. Nah, mungkin tadi yang disampaikan benar gitu ya. Jadi biasanya angkanya ini relatif besar dan sorry. Oke, sebentar, maaf ada gangguan. Pada waktu perusahaan saya terdahulu itu diperiksa atau diaudit oleh external audit, sehingga saya juga mungkin saya sendiri tidak, karena timnya juga berbeda mungkin. Ya, saya belum mendengar atau belum melihat bentuk pemeriksaannya, auditnya seperti apa. Jadi mungkin saya tidak bisa bercerita banyak gitu ya. Mungkin kita belajar dari konsepnya saja, seperti yang ada di materi dan ada dijelaskan oleh kelompok 1. Itu mungkin dari saya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Saya ingin kita mencoba melihat satu kasus yang seperti games gitu ya, terkait dengan audit ya. Tadi juga ada sempat disinggung mengenai konsep materialitas gitu ya. Tapi sebelum ke sana mungkin ada pertanyaan dulu untuk kelompok 1 dari teman-teman yang lain, silakan. Oke, kalau kita tidak ada, kita coba untuk lihat case-nya. Saya coba share case-nya di chat ya, tapi ini kayaknya agak lama prosesnya. Coba saya share di Google.
Mungkin Felix bisa bantu saya share filenya ke Felix ya, lewat WA. Baik, Pak. Di sini agak menunggu, tapi sebenarnya sebentar lagi sih prosesnya. Oke, saya share screen ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke ya, mungkin filenya silahkan nanti di-share. Jadi ini coba nanti kalian baca. Jadi ini adalah contoh case audit gitu ya. Intinya sebenarnya ini ada semacam ya, kita buat semacam apa ya, ada semacam sedikit games ini ya, tapi konteksnya adalah sebenarnya adalah untuk melihat kejelian gitu ya kalian sebagai auditor gitu ya. Jadi ceritanya ini kalian sebagai auditor ya, pada sudah sampai ke hari keempat ya, tugas pertama kalian gitu ya. Terus ini ada Jessica Randall gitu ya, ini istri sahabat kalian, ceritanya seperti itu adalah boleh disebut bendahara lah di pengadilan gitu ya. Nah, untuk case ini materialitasnya di-set diatur dengan angka $5.000 ya. Terus audit programnya adalah ini ya. Audit programnya adalah kalian diminta untuk memilih gitu ya dari 20 dari sekian banyak tiket, ambil 20 tiket tilang gitu ya. Ini kita bicara masalah tilang ya, yang sudah dibayar ya, di pengadilan dan tercatat di buku penerimaannya. Nah, di situ kita diminta untuk melakukan tracing ke sistem aplikasi gitu ya, dari polisinya gitu ya, di polantasnya, serif computer record, apakah sudah dibayar gitu ya. Terus kita telusuri lagi sampai ke bukti penerimaannya, bukti penerimaan uangnya, terus ke setorannya ya, sampai ke rekeningnya. Jadi kita lihat dalam satu flow ya, begitu orang itu kena denda, dia ke pengadilan, dia bayar, ya, terus dia dapat buktinya, dimasukkan ke buku penerimaan, lalu harusnya disetorkan. Nah, dalam pemahaman terhadap pengendalian internalnya, jadi ini ada prosedurnya seperti ini. Ketika tiket dibayar, ya bendahara itu ya menerima pembayaran, terus mengisi buku penerimaan. Di akhir hari,
ya, ini teman kalian tadi, ya, istri dari teman kalian tadi, atau bendahara yang lain, lakukan cek terhadap buku penerimaannya, terus menyiapkan bukti, ya, untuk voucher, ya, untuk dikirim ke kantor polisinya, ya, untuk mengupdate bahwa semua tilang tadi sudah dibayar, ya, sudah selesai. Terus setelah itu menyiapkan slip setoran untuk disetorkan ke bank. Nah, case ini, ya, dalam case ini kalian sudah melakukan dari 20 sampel tadi, ya, 19 itu sudah kalian selesaikan, gitu ya. Selesaikan, nanti lihat di halaman kedua, terus kemudian contoh bukti penerimanya sudah ada, gitu ya. Terus kita sudah melakukan watching, gitu ya, terhadap bukti penerimaan harian, gitu ya. Terus ada kita menemukan adanya transaksi pembayaran yang ternyata itu sudah dibayar tunai, tapi menggunakan kartu kredit. Gitu ya. Terus ketika dilihat, gitu ya, kita lihat buktinya, ya, dari 20, ya, 19 itu sudah oke, ada tinggal satu nih, gitu ya, yang belum, gitu ya, yang belum ketemu, gitu ya. Nah, ini ada tanda-tandanya, ya, kalau titik mark ini artinya sudah di-trace, ya, ke komputer, sistem komputernya, sistem aplikasi di polantasnya ada semua, ya, berarti sudah dianggap sudah terbayar. Terus cek terhadap dokumen pembayarannya, ya, penerimaannya ada enggak, gitu ya, tanda tangan dari si pembayarnya. Terus ada ini, itu artinya sudah dicek ke slip setoran, ya, ada semua, gitu ya. Terus yang ini sudah dicek juga, ditelusuri ke rekeningnya. Nah, kasusnya adalah ada satu transaksi yang tidak atau belum berhasil ditemukan. Nah, di sini penjelasannya adalah ketika kita tidak menemukan, kita tanya bendaharanya, dijawab bahwa ternyata itu keselip, gitu ya, between file cabinets in the vault, gitu ya, jadi keselip di lemari, gitu ya. Terus pada waktu itu penjelasannya mungkin karena terlalu sudah sore, ya, terus lupa, dan itu disimpan untuk disetor di hari berikutnya, tapi ternyata sampai terakhir, ya, sampai di audit itu belum disetor. Nah, terus kita dikasih tuh, ya, bukti setorannya dan uangnya, gitu ya. Nah, ini uangnya jelas, gitu ya, ada, gitu ya. Terus slip setorannya juga ada. Nah, kalau kalian perhatikan itu slip setorannya ini, gitu ya, dan uangnya ini. Nah, sekarang case-nya, gitu ya. Nah, ini bukti penerimaannya, ini tadi tanda tangan, gitu ya. Ini si penerima uangnya, gitu ya. Terus siapa? Terus payment type-nya, pembayarannya, gitu ya. Kalau CC ini mungkin credit card, ya, CA cash, ya, CK cek, dan FO money order. Ya, ini tipe pembayarannya bisa dilihat di sini. Nah, ini transaksi pada tanggal 16 November, ya, 16 November. Ini totalnya 92, gitu ya. 16 November ini adalah di mana tadi, ya, kejadian di mana ada satu setoran yang lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian sebagai auditor, ya, ini kan kertas kerjanya ini kan masih belum selesai, ya. Ternyata tadi dijawab, ya, slip setorannya ada, terus uangnya ada, ya, slip setorannya ada, uangnya ada. Nah, apa yang kalian lakukan terhadap ini? Ya, apakah kalian bisa menerima penjelasan dari bendahara tadi dan
menganggap bahwa seluruh transaksi yang tadi diambil sampelnya itu tidak ada masalah. Oke, silahkan dibaca, didalami. Ya, kita mungkin berapa ya, 10 atau 15 menit. Terus nanti kita diskusikan. Oke, pertanyaan dulu terkait ini. Semua sudah dapat filenya ya? Sudah, Pak. Oke, ya, silakan dilihat. Ya. Transaksi yang bermasalah ini $320 dan materialitasnya 5.000. Pendapat kalian gimana? Kita okein gitu ya, atau ada hal lain yang harus kita confirm lagi? Silakan.
Oke, sudah dibaca, sudah dilihat. Ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat Pak untuk ini Pak. Jadi menurut si Jess kan katanya kan tadi ada satu transaksi yang tidak ini Pak, yang belum kita koreksi ini kan yang belum kita cek. Nah jadi menurut si Jess tadi alasan dia bahwa transaksi yang tersebut itu yang $320 itu katanya dia pada tanggal 11 itu niatnya kan mau ngedeposit, cuman karena udah kemalaman gitu kan kerjaannya, jadi kelupaan. Jadi deposit slipnya dan uangnya itu ditaruh di kabinet dan keselip, terus kelupaan deh sampai sekarang akhirnya setelah diaudit sama kita baru ingat ada itu ketinggalan. Nah, menurut saya Pak, alasan si Jess ini tidak valid Pak, karena menurut saya kan kalau deposit slip ini kan kita dapatnya dari bank. Nah, logikanya kalau dia dapat deposit slip harusnya dia udah datang dong ke bank. Dan kalau misalnya dia udah datang ke bank kan dia kan harusnya udah bawa duitnya dong. Jadi kan di mekanismenya itu kan setelah dia udah nyatat ke daily report dia, terus konfirmasi ke kantor polisi baru dia datang ke bank kan. Berarti kan dalam hari itu dia sudah tahu kan bahwa saya mau mendepositkan uang cash sebesar sekian dan saya datang ke bank lalu mengisi deposit slip lalu baru saya langsung setorkan. Nah, jadi kalau misalnya dia beralasan kalau misalnya itu keselip, rasa saya itu jadinya tidak valid Pak, karena harusnya dia udah datang ke bank dan nggak mungkin dong akhirnya itu ketinggalan dan jadinya keselip karena alasannya kerja kemalaman Pak. Jadi itu tidak valid. Maka harus ada mungkin diverifikasi lagi Pak sama auditornya tentang kejadian di hari itu Pak. Karena alasannya itu tidak valid menurut saya. Oke, ada bukti lain nggak selain tadi statement apa ya? Nggak, artinya kan kamu bilang nggak valid gitu ya. Nggak valid berarti reasoningnya atau alasannya adalah ini nggak masuk akal gitu ya, karena sudah sore kok sekian lama kok baru ketahuan sekarang gitu ya. Ada bukti lain nggak yang mendukung statementnya? Artinya kita bicara auditor, kita bicara data gitu ya. Kan datanya semua sudah ada di sini gitu ya, dan kelihatan di sini. Nah, kira-kira selain tadi, oh ini nggak masuk, nggak mungkin dong, nggak masuk akal nih. Nah, kita ngomong seperti itu, kita punya ini enggak? Karena kan duitnya ada, slip setorannya ada gitu ya. Bahwa lupa ini excuse-nya, alasannya bisa diterima ya. Buktinya apa? Bisa diterima. Atau kalau dilihat dari sisi materialitasnya, kan ini $320, materialitasnya 5.000 ya, masih di bawah lah gitu ya si gunung ini. Ada statement lain gitu atau bukti lain yang bisa memperkuat gitu ya alasannya bahwa kita nggak bisa terima alasannya. Kalau bukti lainnya saya nggak ketemu tadi Pak. Cuman ya memang kalau misalnya apa ya acuannya tadi Pak yang di slip store itu bahwa dia slip store-nya tanggal 11 itu Pak. Jadi harusnya dia karena udah datang harusnya dia bisa nyetor Pak. Cuman kalau bukti lain saya belum dapat Pak. Oke. Yang lain? Mana yang lain? Izin berpendapat Pak. Ya, gimana Felix? Jadi kan Pak ceritanya si Jessica ini tadinya udah bikin deposit slip, tapi cash-nya jatuh di antara file kabinet. Ya. Yang saya mungkin agak
merasa agak nggak wajar itu karena ini Pak, kan itu kalau kita lihat itu tuh di tahun 2005 kejadiannya, di tahun 2005 dia nerima case-nya, dan ini kan kita ngeceknya di tahun 2006. Tepatnya mungkin bisa dilihat di halaman selanjutnya gitu kan Pak, ada di ininya. Nah, tetapi kita nerima case-nya, kan case-nya itu jatuh di antara file kabinet, gitu. Terselip dan segala macam gitu. Tapi kita nerima case-nya itu bersih gitu, uang itu bersih, clean bill gitu katanya. Dan ini bisa cukup mencurigakan gitu, karena kan mungkin kalau dalam bayangan saya itu kalau misalnya dalam file kabinet berarti uang itu sudah terabaikan gitu, jadi mungkin debu mungkin segala macamnya, jadi mungkin agak usang gitu. Tapi di sini masih clear, masih clean, jadi bisa cukup dipertanyakan dari mana dia terima duit ini gitu, mungkin gitu. Ya, masuk akal, boleh, ya. Itu satu gitu ya, itu keselip gitu ya, harusnya lecek dong gitu atau gimana gitu ya, ya boleh, masuk akal gitu, boleh. Ada yang lain? Ya di sini ya, Felix ya, it is all that increase clean bills gitu ya, artinya uangnya nggak lecek gitulah ya, bersih gitu ya, masuk akal karena kejadiannya setahun yang lalu. Oke, ada yang lain? Ya, gimana? Salah satunya? Ya. Tuh. Ya. Oke, jadi dari pengendaliannya sudah kelihatan ya. Tapi mungkin saya ini juga kita coba lihat secara khusus gitu ya. Kalau kita perhatikan gitu ya, dari pengendaliannya kan sudah jelas. Pokoknya kalau sudah diterima, dibukukan gitu ya, dibuat vouchernya, kasih ke Polsek untuk diupdate di sistemnya, terus kita siapkan slip setorannya, terus kita setorkan ke bank. Harusnya prosesnya seperti itu. Nah, kalau tadi saya bilang pengendalian internalnya seperti itu gitu ya. Kalau kita lihat nih ya di statementnya informasi mengenai pengendalian internalnya gitu ya. Di sini dibilang bahwa Jessica atau bendara yang lain itu melakukan cek atas di penerimaan, menyiapkan voucher
dan menyiapkan semuanya, terus menyetorkannya. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ya pengendalian internalnya ini baik atau enggak sih? Gitu ya. Karena sekilas ya, bukan sekilas, sudah jelas terlihat di sini, gitu ya, bahwa semuanya ini dilakukan oleh satu orang, gitu ya. Satu orang, dan satu orang ini melakukan semua, gitu ya, mulai dari buat menerima uang, ya, mencatat, membukukan, ya, terus menyetorkan uangnya ke bank. Dan kalau kita lihat kejadiannya, gitu ya, kejadian ini kan yang belum ditemukan ini kan tanggal 16 November 2005. Ya, sedangkan kita auditnya ini kan di tahun 2006 ya. Jadi ini kan auditnya nih ya. Jadi audit atas penerimaan denda atau uang tilang gitu ya. Nah, ini yang bermasalah hanya ini nih, 320. Kalau kita sebagai auditor melihat, oke, nah sebenarnya berarti yang lain itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang bermasalah ini, ya, oke, hari ini tuh ada cerita apa sih sebenarnya? Ya, cerita apa? Ya, sebenarnya hari ini ada apa sih? Gitu ya. Nah, kita lihat di hari itu, tanggal 16 November itu ada kejadian apa? Ya, nah, kalau kita perhatikan di buktinya, ya, tanggal tadi berapa? Tanggal 16 November ya, tanggal 16 November kalau kita lihat di sini, nah ini kelihatan ya di sini ya, nomor bukti 34511 sampai 34513 ini ternyata dibuat oleh si Jessica. Jadi orang yang hari itu bertugas itu memang si Jessica-nya. Nah, Jessica buat ini ya, terus dia buat rinciannya ya, di sini. Total bukti penerimaannya di hari itu ternyata ada 3, gitu ya, ada 3 transaksi, ya, 425, 137, dan 320. Nah, yang bermasalah hanya ini, gitu ya. Nah, kenapa yang lain tidak bermasalah? Karena yang lain, gitu ya, kalau kita lihat pembayarannya tidak menggunakan uang tunai. Jadi kredit card di situ ya. CC ini kan kredit card gitu ya, yang cash ini. Nah, di sini dari transaksi di tanggal 16 November ini bisa jadi yang indikasi ada fraud di sini ya, adalah transaksi yang ketiga, yang cash. Ya, kalau kredit card kan ya susah ya, kita mau main-main kan itu kredit card langsung pembukuannya secara elektronik, ya tidak ada ini yang tidak ada yang bisa kita gunakan sebagai fraudster gitu ya, kita yang ini yang potensinya cukup besar, $320. Nah, ini yang tadi dipertanyakan oleh auditor, kita sebagai auditor, ini kenapa nih kok saya belum nemu nih ya, di rekening koran nggak ada, ini nggak ada semua gitu ya. Jessica bilang bahwa oh ini saya lupa duitnya ada kok, duitnya slip setorannya juga ada. Nah, Felix bilang bahwa ini nggak wajar ya, karena kejadiannya di tahun 2005 uangnya kok nggak lecek Pak gitu ya, uangnya bagus, biasanya kalau keselip ya harusnya ketekuk atau apalah, ini kok uangnya kayak uang baru gitu ya, jadi nggak masalah. Nah, jadi tadi saya bilang sudah membawa kita ke pemahaman bahwa ini pengendalian internalnya jelek. Dan ternyata ada potensi kemungkinan fraud di situ karena ada transaksi tunai ya gitu ya, yang uang fisik yang diterima. Itu resikonya tinggi, sedangkan untuk kredit card resikonya ya rendah karena tidak ada cash yang atau uang tunai yang dipegang oleh bendahara ya. Jadi pembayarannya langsung. Nah, di sini dengan kondisi pengendalian internal seperti itu, resikonya tinggi ya untuk transaksi dengan tunai, gitu ya, karena semua proses itu dilakukan oleh satu. Nah, tadi pengendalian internal sudah kita lihat. Nah, sekarang kesimpulannya, gitu ya.
kita menerima penjelasannya gitu ya, atau memang ada hal lain yang bisa membuktikan bahwa ini memang Jessica ini memang fraud nih gitu ya. Karena kalau bukan fraud ya artinya kalau kita menerima bahwa penjelasannya uangnya keselip, toh uangnya jumlahnya tidak material dan bisa jadi gitu ya kita terima gitu ya. Ini cuma 320, materialitasnya 5.000 ya. Ya udahlah keselip, oke. Tapi kita nggak boleh berhenti di situ ya. Kita harus meyakini, ya, kita cek lagi, kita lihat lagi di fakta-faktanya benar nggak. Ada informasi lain atau data lain yang buat kita yakin bahwa ini nggak bisa nih 320 mungkin nggak material tapi ini berbahaya ini fraud nih. Gitu. Ada yang lain yang bisa ini memberikan informasi? Silakan. Baik. Iya, Pak. Bisa? Ada masukan? Tidak ada, Pak. Kurnia Putri? Iya, Pak. Ada masukan? Sepertinya belum, Pak. Yuk, belajar jadi auditor sekaligus detektif gitu ya. Bisa melihat bukti. Izin mau berpendapat lagi, Pak. Ya, silahkan. Kalau menurut dari ini Pak, yang resip tadi Pak, yang si Rosdale-nya yang di page selanjutnya, dari 20 sampel yang kita temukan tadi kan Pak, yang di page sebelum ini Pak, yang ini, dari 20 sampel yang kita temukan itu, jenis transaksinya hanya 2 Pak, yang cash dari 20 transaksi itu Pak. Di 20 transaksi? Yang ini Pak, ya. Ini kan dari 20 transaksi ini kan ada payment type-nya. Nah, yang payment type-nya yang cash itu cuma 2, Pak, di sampel ini. Dan yang di-handle dari si Jessica Rosdale ini cuma 1, Pak, yang tadi transaksi yang ketemu kita tadi itu, Pak. Jadi kalau saran saya sih, Pak, jadi perlu ada testing lebih lanjut, Pak, untuk transaksi yang type-nya cash dan di-handle oleh Jessica Rosdale, Pak. Karena kalau dari sampel yang ini aja kayaknya nggak cukup untuk kita mengambil kesimpulan, Pak. Jadi takutnya mungkin ada fraud, Pak. Karena kalau hanya ngambil kita basis dari sampel yang $320 ini untuk tidak material, itu terlalu ini Pak, terlalu cepat kita mengambil keputusan rasa saya, Pak. Jadi perlu ada testing lebih lanjut untuk transaksi yang bentuk cash oleh Jessica Rosdale, Pak. Oke. Yakin nggak cukup dengan dokumen ini kita bisa bilang bahwa kita bisa membuktikan bahwa ini ini fraud nih, harus diinikan nih, materialitasnya kita abaikan karena ini fraud gitu. Yakin nggak ada informasi lain? Ya, kadang dilematisnya adalah kalau kita dalam case ini gitu ya, kalau di realnya ini kan kadang-kadang kita sebagai manusia gitu ya, karena melihat bahwa ternyata si bendahara ini adalah istri gitu ya dari teman kita gitu ya. Kadang-kadang kita jadi saya kenal baik suaminya, saya temannya gitu ya. Uangnya sudah ada, slip setorannya ada, ya udahlah, selesai lah, nggak ada masalah. Tinggal uangnya di setor aja gitu ya.
Oke, ada yang lain? Oke ya, poinnya tadi saya dapat ya, kejadiannya di tahun 2005, ya, pengendalian internalnya kurang baik, gitu ya. Ada penerimaan ya, uang yang belum disetorkan ke bank, gitu ya, sebagai penerimaan dari denda tilang, tapi ternyata uang itu ada, gitu ya, ditemukan fisiknya, terus slip setorannya juga ada, gitu ya. Nah, sikap kita gimana? Jadi intinya case-nya itu. Ayo. $320 ya, pas uangnya 320. Oke. Yang lain? Fiandi? Pak, izin Pak. Oke, gimana? Saya masih bingung Pak, kalau misalnya deposit slip itu emang bisa Pak nggak dikasih nama siapa yang menerima gitu Pak? Maksudnya apakah ini deposit slip yang kosong baru diisi baru, soalnya nggak ada penerima cash receipt by siapa gitu Pak? Ini ya, deposit nih ya, checking deposit ya? Iya Pak. Ya ini kondisinya seperti ini. Bukannya ini harusnya ada namanya gitu ya Pak, nama siapa penerimanya? Ya ini ada pemerintah kota Rochdale ini. Oh, maksudnya nama bendaharanya gitu Pak? Enggak ada. Oh enggak. Ini kebetulan setorannya disetor ke rekeningnya Pemkotnya lah, istilahnya gitulah. Pemkotnya. Jadi nggak ada nama penyetornya. Di situ juga nama penyetor juga biasanya kan kita juga nggak terlalu ini gitu ya. Pokoknya sistemnya itu sistemnya bank mencatat gitu ya. Ada itulah rekening korannya, duitnya ini masuk ke rekening korannya, ke rekening kita gitu ya, artinya sudah itu saja kan cukup gitu ya. Nggak perlu nama penyetornya. Oke, tapi boleh ya, sudah melihat bukti gitu ya artinya. Oke, ada yang lain? Syifa mau jawab? Izin berpendapat lagi Pak. Ayo, gimana Felix? Nah, saya mungkin merasa ini memang benar-benar fraud gitu Pak, karena mungkin duitnya belum di deposit gitu Pak, belum masuk ke menjadi duitnya negara gitu lah Pak, duitnya kota itu, tapi udah di dalam catatan serifnya itu udah terbayar gitu Pak. Jadi secara langsung kalau misalnya nggak diaudit jadi nggak ada yang tahu itu Pak, kalau itu diambil udah dianggap dibayar tapi duitnya nggak ada gitu Pak. Jadi mungkin ini jatuh jadi fraud gitu Pak. Sebenarnya kalau dilihat dari kertas kerjanya ini kan sebenarnya 320-nya ini sudah masuk ya, artinya dia sudah dianggap oleh datanya itu tadi dikirim ke polseknya, jadi dianggap bahwa siapa nih pelanggar tiket ini siapa sih, kan ada di sini tanggal siapa nih ini ya, siapa nih list bidder atau siapa ini, jadi sudah dianggap dia tuh di catatan polisi sudah dendanya sudah terbayar gitu kan. Jadi dia nggak ada masalah lah dengan kalau nyetir gitu kan atau apa gitu, jadi nggak ada masalah karena
dendanya sudah terbayar. Oke. Terus yang kedua, cek terhadap signature-nya gitu ya. Ya, ini sudah oke juga. Nah, masalahnya adalah ini duitnya ini nggak pernah masuk ke rekening pemkotnya gitu ya. Nggak pernah dibayarkan atau masuk ke rekening pemerintah kotanya. Ini menurut saya gitu ya, kalau memang bukan karena kelalaian, ya ini jelas fraud gitu ya. Artinya dia sengaja membuat informasi palsu gitu ya. Ini datanya sudah terbayar ya, tapi duitnya dia pakai gitu ya. Berharap semoga nggak ada yang cek gitu ya. Karena tadi seperti disampaikan rekan kalian tadi, ternyata jeli juga tadi melihat gitu ya, yang transaksi itu ternyata yang cash itu hanya 2 gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin pengendaliannya tadi kan dilakukan oleh 1 orang segala macam gitu ya, tapi karena melihat nature-nya orang itu bayar tidak menggunakan cash, jadi ya nggak apa-apa lah pengendaliannya seperti itu. Jadi tidak ada celah mungkin gitu ya untuk melakukan fraud gitu ya, karena yang bayar lewat cek, bayar lewat kartu kredit ya sulit gitu ya. Nah, kalau di sini tadi dibilang 2 ya, di 2 ini berarti yang pertama yang di atas ini ya, ini CA ya, terus yang kedua Jessica Randall gitu ya. Nah, ini mungkin wah ini kesempatan nih saya terima cash, itu bisa jadi seperti itu ya, ada semacam ada peluang gitu ya, membuka peluang bagi ini saya bisa saya pakai dulu nih duitnya gitu ya. Nanti kalau kalau nanti sudah ada yang nanya-nanyain ya, nanti baru saya stop. Bisa jadi motifnya seperti itu. Tapi kita harus membuktikan gitu ya, benar nggak sih ini gitu ya, memang seperti itu gitu ya. Atau memang ya tadi karena kelalaian aja, lupa ya sudah. Itu kali. Oke, nggak ada yang pendapat lain? Nggak ada yang coba melihat detail dokumennya? Oke ya, kita bahas deh kalau gitu ya. Ini tadi jelas ya, permasalahannya tinggal satu ya di sini, bahwa ada dana sebesar $320 yang belum diterima oleh pemerintah kota Rochdale-nya, dan memang belum disetorkan gitu ya. Terus tiba-tiba Jessica bilang ini kesulit ya, dan ini uangnya belum disetornya ada gitu ya. Nah, jadi harusnya nggak masalah, ini tinggal disetorkan saja. Nah, untuk untuk dengan melihat case seperti ini gitu ya, yang pertama-tama kita harus pastikan adalah buktinya dulu ya. Jessica ini ngomong ini bener nggak sih gitu ya pernyataannya. Nah, tadi Felix juga sudah menyinggung gitu ya, ada satu common sense itu ya, yang bilang loh ini kejadian udah lama kok uangnya masih baru. Nah, hal seperti ini tadi kan di soal di highlight ya crisp and clean bills ya. Sebenarnya sudah jeli gitu ya tadi Felix melihat, oh ini uangnya baru nih, kayaknya something wrong, ada satu yang salah di sini ya. Tapi kita nggak boleh pakai intuisi aja, harus kita buktikan kan, harus kita belum buktikan bahwa ini memang. Kira-kira ada informasi lain nggak dengan data yang terbatas ini yang hanya kita punya di file ini yang bisa membuat kita menarik kesimpulan gitu ya bahwa ini fraud gitu ya. Pertama tadi pernyataannya bahwa dia sudah buat slip setoran dan sudah ada uang ya kita lihat uangnya $320 ya.
Nah, di sini ya yang kalau kalian perhatikan tadi Fredrik sudah bilang gitu ya. Ini uangnya baru, nggak lecek gitu ya. Nah, ini kita lihat kalau uang baru seperti apa sih gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau kalian perhatikan di uangnya, uang ini baru dikeluarkan tahun 2006. Jadi ini benar-benar uang baru, gitu ya, seperti tadi Felix bilang. Nah, padahal kejadiannya adalah di tahun 2005. Nah, ini satu bukti penting ya, yang bisa mendasarkan kita bahwa ini bukan uang dari si pelanggar tadi gitu ya, uang cashnya bukan uang ini yang dibayarkan, karena ini baru keluar kan 2006 ya, berarti uang sebelumnya ya yang distorkan itu bisa jadi dipakai oleh Jessica-nya. Nah, ini bukti penting nih, ya, tadi sudah di-highlight kan, berarti ini satu. Tapi apakah ini cukup? Nah, apalagi yang bisa kita lihat bahwa menunjukkan bahwa ini uang ini memang sengaja disiapkan, buktinya tadi sengaja disiapkan oleh Jessica Randall karena tahu di audit gitu ya, ya udah dia buru-buru ambil uang dari ATM, ya kebetulan uang ATM baru, ini uang serinya baru, ya 320, udah ini dijadikan buat pengganti uang yang dia digunakan. Terus bukti yang lain apa? Gitu ya. Nah, bukti yang lain ya tadi sebenarnya sudah sempat disinggung oleh Putri tadi ya. Tadi yang dilakukan adalah mengambil uang dan menyiapkan slip setorannya. Kita lihat slip setorannya. Nah, perhatikan ada yang aneh nggak di situ? Kalau SOP-nya tadi bilang bahwa pengendalian internalnya bilang bahwa semua transaksi itu harus dilakukan pada hari yang sama, gitu ya, pada hari yang sama, gitu ya. Jadi langsung buat buktinya, langsung buat slip setorannya, langsung disetor. Nah, dengan ini ada nggak hal yang yang sebenarnya ya bisa jadi lumrah, satu hal yang lumrah gitu ya, tapi dengan adanya case tadi ya, uang tadi yang uang seri 2006 yang digunakan ini kan kita jadi semakin curiga nih, jangan-jangan ini baru disiapkan nih ya, karena tahu mau diaudit baru disiapkan nih semua dokumennya. Nah, kira-kira apa? Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, dan bukti yang lain ya, apa bedanya? Warnanya ya, Pak? Nah, warna pulpen yang dia gunakan untuk mencatat transaksinya ya. Di sini dia menggunakan pulpen hitam. Nah, di sini dia menggunakan pulpen warna biru. Nah, dua hal ini gitu ya bisa menjadi indikasi ya, jadi bukti buat kita bahwa si Jessica ini terindikasi melakukan fraud. Jadi uangnya dia pakai ya, ketika tahu mau diaudit, akhirnya dia harus mengembalikan kan, ya dia terpaksa ambil uang dan dia buat menyiapkan buktinya. Nah, dia mungkin lupa ya karena dokumennya sudah diminta oleh auditor, ya dia nggak sadar kalau pada waktu dia menulis buktinya, membukukannya dia menggunakan pena hitam, tapi di sini dia menggunakan biru. Nah, ini penjelasannya gitu ya. Jadi dalam konteks
audit itu ya kadang ya seperti ini gitu ya, case-nya ini manusiawi banget gitu ya, artinya kita nggak hanya lihat angkanya saja, angkanya sama gitu ya, seperti case tadi gitu ya, yang tadi pagi mengenai stok gitu ya, angkanya tuh sama, nggak ada masalah, seolah-olah seperti itu, tapi ketika kita dalami lagi ternyata ada hal yang harus kita dalami dan harus kita kita konfirmasikan lagi, dan ini jadi bukti bahwa ini bukan hal yang biasa, ini harus perlu didalami dan dikonfirmasi. Nah, gitu ya, ini mungkin games kita malam ini terkait dengan proses audit. Ya, sebenarnya case ini yang ingin explore adalah bagaimana kita bersikap profesional sebagai seorang auditor. Ya. Ketika kita bukan tadi menemukan ini fraud atau enggak ya, tapi yang lebih ditekankan di case ini adalah sikap profesionalisme kita sebagai seorang auditor gitu ya. Jadi kalau kita punya relasi gitu ya, teman baik gitu ya, tapi ternyata melakukan ini, apakah kita itu mengesampingkan tadi gitu ya, karena posisinya sebagai teman ya, istrinya teman, jadi kita nggak mau lihat lebih dalam. Jadi intinya seperti itu. Case-nya kita bisa profesional enggak gitu ya, kita punya program step ini tinggal satu nih gitu ya, terus masalahnya terselesaikan dengan ini. Nah, yang ingin diulas di case ini adalah kita mau drill down lagi enggak, menggali lebih dalam lagi enggak, dengan fakta bahwa yang kita audit ini adalah istrinya teman gitu ya. Kita mau profesional enggak gitu ya, mau mencoba untuk menggali lagi enggak. Tadi pendalamannya adalah bukti kalau slip setorannya ditulis dengan pena dengan warna yang berbeda, dan uang yang diberikan itu uang yang terbaru gitu ya, yang serisnya berbeda. Oke, ini mungkin share games-nya dari saya gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau ada yang mau ditanyakan terkait materi malam ini atau case tadi, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita malam ini. Mungkin saya ingatkan lagi untuk kelompok 1 minggu depan masih ada satu sesi lagi ya, yang dipresentasikan plus kertas kerjanya untuk praktek auditnya. Oke, kalau gitu tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita malam ini. Terima kasih kelompok 1 atas penyajian materinya. Yang lain, terima kasih atas atensinya. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam.